Pernahkah kamu diam sejenak? Benar-benar diam, tanpa berpikir, tanpa berusaha menjadi siapapun? Di saat itu, kamu mungkin mendengar sesuatu, bukan suara dari luar, tapi bisikan lembut dari dalam dada. Seolah ada yang memanggilmu, mengingatkanmu, menuntunmu kembali pada sesuatu yang pernah kamu lupakan. Suara itu bukan sekadar bisikan pikiran. Ia bukan juga bayangan ilusi. Ia adalah gema halus dari sesuatu yang sangat tua. Sesuatu yang telah hidup bersamamu bahkan sebelum engkau dilahirkan. Leluhur Jawa menyebutnya sebagai sedulur papat lima pancar. 4 saudara gaib yang datang bersamamu sejak awal kejadian. Dan satu pusat kesadaran yang menjadi inti dari segala arah hidupmu. Mereka bukan roh yang datang dari luar. Bukan jin, bukan arwah, bukan entitas asing. Mereka adalah bagian dari sistem kesadaranmu sendiri. Mereka adalah penjaga yang hidup di antara batas lahir dan batin. Menjadi saksi dari setiap langkahmu di dunia. Kadang mereka berbicara dalam bentuk firasat. Kadang dalam bentuk rasa. Saat kamu gelisah tanpa sebab, itu mereka. Saat hatimu menolak sesuatu meski logika menyetujuinya, itu mereka. Saat tiba-tiba kamu merasa damai di tengah kesulitan, itu pun mereka. Mereka bukan ingin menakutimu. Mereka hanya ingin kamu sadar bahwa kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Dunia ini tampak luas, tapi sesungguhnya ruang kesadaran di dalam dirimu jauh lebih luas dari segala yang terlihat. Dalam setiap detak jantungmu, dalam setiap napas yang keluar masuk tanpa henti, mereka menyertaimu, menjaga keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Namun seiring berjalannya waktu, manusia mulai lupa. Lupa bahwa ia bukan hanya tubuh yang bekerja. Bukan hanya pikiran yang berpikir. Tapi juga jiwa yang merasa, dan kesadaran yang menyala. Kita terlalu sibuk dengan dunia luar. Mengejar sesuatu yang tak pernah cukup. Memikirkan masa depan yang belum tentu datang. Dan menyesali masa lalu yang tak bisa diubah. Dalam kebisingan itu, suara 4 saudara yang setia ini menjadi samar. Mereka tetap berbisik, tetap menunggu. Tapi manusia jarang berhenti cukup lama untuk mendengarkan. Padahal, mereka adalah jembatan antara dirimu yang lahiriah dan dirimu yang sejati. Mereka tahu kapan kamu lelah meski mulutmu berkata, "Aku baik-baik saja." Mereka tahu kapan hatimu menangis, bahkan sebelum air mata itu jatuh. Karena mereka ada di dalam lapisan rasa yang terdalam. Di wilayah yang tak tersentuh kata, tak terjangkau logika. Itulah sebabnya, ajaran Jawa selalu mengingatkan manusia untuk eling lan waspada. Sadar dan awas terhadap apa yang hidup di dalam diri. Kesadaran itu bukan hanya pengendalian diri, tapi juga penghormatan kepada 4 saudara gaib ini. Sang air, sang tanah, sang api, dan sang angin. 4 unsur kehidupan yang berputar mengelilingi dirimu. Yang menjadi tubuh bagi 4 saudara spiritual yang hidup bersama jiwamu. Saat engkau melupakan mereka, engkau kehilangan keseimbangan. Hidupmu terasa berat, langkahmu mudah goyah, jiwamu cepat marah. Dan hatimu mudah gelap. Tapi saat engkau mulai menyapa mereka dengan kesadaran, seolah ada kedamaian yang menetes perlahan ke dalam dada. Dunia luar mungkin tetap sama, tapi caramu melihat dunia berubah. Karena kamu tak lagi merasa sendirian. Kamu mulai menyadari, ada kehidupan halus yang mengiringi setiap gerakmu. Ada energi yang menuntun tanpa suara. Ada kasih yang tidak tampak, tapi selalu hadir di setiap napas yang kau hirup. Itulah sedulur papat. 4 saudara yang tidak bisa kamu lihat, tapi bisa kamu rasakan. 4 kekuatan yang menjadi penjaga dan guru di sepanjang hidupmu. Dan di tengah mereka, berdirilah pancar. Pusat kesadaran sejati, dirimu yang paling dalam. Yang menjadi tempat Tuhan menyalakan cahayanya dalam tubuh manusia. Maka, ketika engkau mendengar suara lembut yang mengingatkanmu di saat hampir tergelincir, jangan abaikan. Itu bukan kebetulan.
Itu adalah panggilan dari sedulurmu sendiri, yang berkata, "Ingatlah siapa dirimu, karena kami selalu bersamamu." Inilah awal perjalanan batinmu, perjalanan pulang menuju dirimu yang sejati. Segalanya bermula jauh sebelum engkau mengenal dunia. Dalam keheningan rahim seorang ibu, di antara gelap dan cahaya, Tuhan meniupkan kehidupan pertama ke dalam segumpal darah. Di sanalah awal dari perjalanan panjang seorang manusia dimulai. Tapi engkau tidak datang sendiri. Bersama napas pertama yang terbentuk, 4 saudara gaib pun ikut hadir, menempati ruang-ruang halus di antara tubuh dan ruhmu. Mereka bukan ciptaan imajinasi, melainkan manifestasi dari 4 unsur utama alam: air, tanah, api, dan angin. Dari unsur-unsur inilah kehidupan disusun, dan kepada unsur-unsur ini pula kita akan kembali. Kakang Kawah datang terlebih dahulu. Ia keluar bersama air ketuban, membasuh jalan kelahiranmu dengan kesucian dan kesejukan. Ia adalah lambang air, penjaga kejernihan batin. Air tak pernah menolak bentuk. Ia mengalir, mengikuti lembah, dan tetap suci meski melewati kotoran. Begitulah watak Kakang Kawah di dalam dirimu, mengajarkan kelembutan, kesabaran, dan kemampuan untuk menerima kehidupan sebagaimana adanya. Lalu menyusul Adi Ari-Ari, yang lahir bersama plasenta, menjadi pelindung dan penghubung antara ibu dan anak. Ia melambangkan tanah, tempat berpijak dan tempat segala sesuatu kembali. Dari tanah engkau dicipta, dan kepada tanah engkau akan berpulang. Ia mengajarkan kesetiaan, mengingatkan agar manusia tidak lupa pada asalnya, agar tidak sombong di atas bumi, karena setiap langkah masih ditopang oleh rahim bumi yang sama. Kemudian hadir sedulur getih, darah yang mengalir di setiap sel tubuhmu, membawa kehidupan, panas, dan keberanian. Ia adalah lambang api, unsur yang memberi semangat, namun juga bisa menghanguskan bila tak dikendalikan. Getih mengingatkan manusia agar berani hidup, tapi juga tahu kapan harus tenang. Karena keberanian tanpa kesadaran hanyalah nafsu yang membakar diri. Dan yang terakhir adalah sedulur puser, tali yang dulu menghubungkanmu dengan sumber kehidupan. Ia melambangkan angin, perantara antara bumi dan langit, yang membawa napas, suara, dan kesadaran. Ia hadir setiap kali engkau bernapas. Ia bergerak di antara hidup dan mati, di antara lahir dan batin. 4 saudara ini disebut sedulur papat. 4 kekuatan halus yang menjaga, menuntun, dan menyeimbangkan perjalanan hidupmu. Di tengah-tengah mereka berdiri pancar. Dirimu sendiri, inti kesadaran. Pusat dari segala arah. Tempat Tuhan menyalakan percikan cahayanya. Bayangkan sebuah mandala suci. Di keempat penjuru ada saudara-saudaramu. Dan engkau berdiri di tengahnya. Poros yang menyatukan semua unsur agar seimbang. Bila air terlalu kuat, hidupmu tenggelam dalam kesedihan. Bila tanah terlalu berat, engkau terjebak dalam kelekatan. Bila api terlalu menyala, engkau terbakar oleh amarah. Bila angin terlalu kencang, pikiranmu terbang tanpa arah. Maka tugas pancer adalah menjaga keseimbangan. Mengatur keempat unsur agar semuanya bekerja dalam harmoni. Itulah mengapa kehidupan manusia disebut sebagai laku keseimbangan. Setiap kali engkau marah, satu unsur bergolak. Setiap kali engkau sedih, unsur lain melemah. Tapi ketika engkau sadar, ketika engkau eling lan waspada, keempat saudara itu kembali pada tempatnya. Dan hidupmu menjadi tenang seperti air di cermin. Dalam ajaran para wali, sedulur papat tidak hanya dijelaskan secara simbolik, tetapi juga sebagai cermin dari 4 sisi diri: cipta, rasa, karsa, dan karya. Cipta adalah pikiranmu, rasa adalah hatimu, karsa adalah kehendakmu, dan karya adalah tindakanmu di dunia. Bila keempatnya selaras, maka pancer bersinar terang. Tapi bila salah satu tertutup kabut nafsu,
maka cahaya itu meredup, dan manusia kehilangan arah. Maka dari itu, setiap napas, setiap langkah, seharusnya menjadi sembah kepada Sang Hidup. Karena di balik tubuh yang fana ini, 4 saudara gaib sedang bekerja tanpa henti, menjaga keseimbangan antara langit dan bumi di dalam dirimu. Engkau tidak pernah benar-benar sendiri. Setiap kali engkau terjatuh, mereka menopangmu agar bangkit. Setiap kali engkau berbuat salah, mereka berbisik agar engkau kembali ke jalan yang benar. Kadang melalui rasa bersalah, kadang melalui mimpi, kadang melalui bisikan hati yang sulit dijelaskan dengan logika. Itulah cara mereka berbicara. Jadi, kenalilah asal-usulmu. Sadari bahwa darah, napas, dan tanah tempat berpijak bukan sekadar benda mati, tapi jalinan kesadaran yang hidup bersamamu. 4 saudara gaib itu adalah penjaga gerbang kehidupan. Mereka yang pertama menyambutmu saat lahir, dan yang terakhir mengantarmu saat kembali. Mereka bukan di luar dirimu, tapi adalah dirimu sendiri dalam wujud yang berbeda. Dan pancer, dirimu yang sejati, adalah cermin dari Tuhan yang sedang belajar menjadi manusia. Di dalam setiap manusia, ada kerajaan kecil yang diatur oleh 4 kekuatan utama. 4 kekuatan yang hidup, bergerak, dan bergetar di dalam setiap napas. Mereka adalah sedulur papat, saudara-saudaramu yang tak tampak, namun nyata dalam setiap rasa dan tindakanmu. Kakang Kawah adalah kejernihan hatimu. Ia yang menenangkan badai ketika batinmu bergemuruh. Adi Ari-Ari adalah keteguhan dan kesetiaanmu. Ia yang membuatmu tetap berdiri, meski dunia bergetar di sekelilingmu. Getih adalah semangatmu. Api yang membuatmu berani menghadapi penderitaan. Dan puser adalah kesadaran yang menyatukan semuanya. Yang membuatmu mampu menimbang antara baik dan buruk. Antara keinginan dan kebijaksanaan. Mereka bukan entitas yang harus disembah, melainkan harus dikenali, disapa, dan dijaga keseimbangannya. Karena manusia sejati bukan yang paling kuat, bukan pula yang paling tahu, tetapi yang paling seimbang antara lahir dan batinnya. Harmoni, itulah kata kunci dalam ajaran ini. Hidup tidak diminta untuk selalu indah, tapi untuk selalu seimbang. Seimbang antara sedih dan bahagia, antara keinginan dan penerimaan, antara dunia dan akhirat. Bila air dalam dirimu terlalu deras, engkau akan hanyut oleh emosi dan kesedihan. Bila tanahmu terlalu berat, engkau akan terjebak dalam kemalasan dan keterikatan. Bila api dalam dirimu terlalu menyala, engkau akan terbakar oleh amarah dan nafsu. Bila angin dalam dirimu terlalu kencang, pikiranmu akan melayang tanpa arah. Tetapi bila semuanya selaras, engkau akan menemukan ketenangan yang dalam. Seperti danau yang memantulkan bayangan langit tanpa riak. Leluhur Jawa mengajarkan, urip iku sawang sinawang. Hidup adalah cermin dari apa yang ada di dalam diri. Bila batinmu gelisah, dunia pun tampak kacau. Bila batinmu damai, dunia menjadi indah tanpa harus berubah. Maka, rahasia terbesar dari sedulur papat bukan di luar, melainkan di dalam kesadaranmu sendiri. Mereka adalah cerminan dari cipta, rasa, karsa, dan karya. Cipta adalah pikiranmu, ibarat cermin langit yang memantulkan segala hal. Rasa adalah hatimu, tempat Tuhan berbisik dengan suara halus yang hanya bisa didengar oleh jiwa yang tenang. Karsa adalah kehendakmu, dorongan yang membuatmu bergerak, memilih, dan bertindak. Dan karya adalah wujudnya, tindakanmu di dunia nyata, yang menunjukkan sejauh mana keseimbanganmu terjaga. Bila keempatnya berjalan selaras, maka engkau hidup dalam harmoni. Tapi bila salah satunya mendominasi, hidupmu akan berat dan kehilangan arah. Pikiran yang terlalu kuat membuatmu sombong. Rasa yang terlalu dalam membuatmu rapuh. Kehendak tanpa kebijaksanaan menjadikanmu tamak. Dan tindakan tanpa kesadaran menjerumuskanmu dalam kesalahan yang sama berulang kali. Karena itu,
Ajaran tentang sedulur papat lima pancer adalah ajaran tentang keseimbangan batin. Sebuah pengingat agar manusia senantiasa kembali ke tengah. Ke pancer. Ke poros kesadaran di mana Tuhan menyalakan cahayanya. Setiap manusia membawa potensi cahaya dan gelap. Tidak ada yang murni suci, tidak ada pula yang sepenuhnya hitam. Hidup adalah proses menyatukan keduanya. Agar dari kegelapan lahir pengertian. Dan dari cahaya lahir kebijaksanaan. Maka bila engkau gagal, jangan benci dirimu. Itu hanya pertanda bahwa salah satu saudaramu sedang terguncang. Duduklah sejenak, pejamkan mata. Rasakan di mana letak ketidakseimbangan itu. Apakah pikiranmu terlalu ramai? Ataukah hatimu terlalu berat menanggung masa lalu? Di sanalah sedulur papat sedang berbisik. Memanggilmu untuk kembali pada pusat. Kembali pada pancer. Pancer bukanlah tempat. Bukan pula sosok yang bisa kau lihat. Ia adalah dirimu yang sejati. Kesadaran murni yang tak lahir dan tak mati. Saat engkau menyadari keberadaan pancer, engkau akan merasa damai. Seolah semua unsur di dalam dirimu berpegangan tangan dalam diam. Tidak lagi ada pertentangan. Tidak lagi ada rasa terpisah. Hanya ada kedamaian yang dalam. Yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Itulah momen ketika empat saudaramu menundukkan diri kepada satu pusat cahaya di dalam dada. Cahaya Tuhan yang tak pernah padam. Inilah makna sejati dari harmoni diri. Bukan menolak amarah, tapi mengenali sumbernya. Bukan menolak kesedihan, tapi memahami pesannya. Karena setiap rasa adalah bahasa dari sedulurmu yang sedang mengajarkan sesuatu melalui kehidupan. Dan ketika engkau mampu mendengar dengan hati, saat itulah engkau berjalan di jalan para wali. Jalan keseimbangan. Jalan menuju kesempurnaan jiwa. Leluhur kita pernah berpesan, Wong urip iku kudu eling marang sangkan parane. Manusia hidup harus ingat dari mana ia berasal. Dan kemana akhirnya akan kembali. Kalimat sederhana ini adalah kunci dari segala laku. Inti dari setiap perjalanan spiritual Jawa. Sekaligus napas dari ajaran sedulur papat lima pancer. Dalam pandangan leluhur, manusia bukan hanya jasad dari tanah. Melainkan juga pancaran dari unsur gaib yang lebih tinggi. Saat seorang bayi lahir, ia tidak datang sendirian. Ia datang bersama empat saudara halus, Kakang Kawah, Adi Ari-Ari, Getih, dan Puser. Mereka inilah yang mengiringi lahirnya ruh ke alam dunia. Menjadi penjaga, pengingat, dan saksi perjalanan hidupnya. Kakang Kawah keluar pertama kali dari rahim ibu. Menjadi lambang air dan kesucian. Ia menyimbolkan kejernihan hati dan ketenangan batin. Adi Ari-Ari keluar setelahnya. Melambangkan bumi dan keteguhan. Ia adalah dasar dari kesetiaan, kesabaran, dan kekuatan yang membumi. Getih, darah yang mengalir, menjadi lambang api. Ia membakar semangat, menjadi sumber keberanian dan gairah hidup. Puser, pusat kehidupan, menjadi lambang angin. Yang menghubungkan tubuh dengan alam semesta. Tempat keluar masuknya energi kehidupan. Namun semua itu tidak akan berarti apa-apa bila tidak ada yang menjadi pusatnya. Itulah peran pancer, poros kesadaran. Inti jiwa yang mengatur keseimbangan empat saudara tersebut. Tanpa pancer, sedulur papat akan berjalan sendiri-sendiri. Seperti roda yang kehilangan porosnya. Pikiranmu akan melayang tanpa arah. Hatimu gelisah, tindakanmu kehilangan makna. Maka ajaran leluhur menuntun manusia untuk kembali mengenal dirinya. Karena hanya dengan mengenal diri, engkau bisa mengenal Tuhan. Sapa sing ngerti awake, ngerti gustine. Siapa yang mengenal dirinya, ia akan mengenal Tuhannya. Dalam setiap tradisi laku batin Jawa, tapa, semedi, atau tiraka, tujuan sejatinya bukan untuk mencari sesuatu di luar, tetapi untuk menemukan kembali pusat kesadaran di dalam diri. Saat tubuh tenang, napas halus, pikiran sunyi, maka engkau akan mendengar bisikan halus yang bukan dari luar, melainkan dari dalam.
Suara sedulurmu sendiri yang mengingatkan, memanggilmu untuk pulang. Leluhur percaya, setiap manusia memiliki jalan pulang yang berbeda. Namun ujungnya selalu satu, kembali pada asal. Asal dari mana kita datang bukan dari rahim. Bukan pula dari bumi, tetapi dari cahaya ilahi yang tak pernah padam. Tubuh ini hanyalah wadah sementara. Sedangkan jiwa adalah percikan dari sumber cahaya itu. Maka, untuk mengenal Tuhan, engkau harus mengenal cahaya yang hidup di dalam dirimu sendiri. Itulah makna sejati dari pancar. Ia bukan sekadar pusat energi, tapi kesadaran murni yang menghubungkan antara makhluk dan Sang Pencipta. Saat pancar terjaga, engkau akan melihat hidup dengan mata yang berbeda. Tidak lagi terjebak dalam marah, kecewa, atau iri. Karena engkau mulai memahami bahwa semua kejadian adalah cermin dari gerak batinmu sendiri. Leluhur juga berpesan, aja nganti kelangan pancar. Jangan sampai kehilangan pusat kesadaranmu. Karena ketika pancar hilang, engkau mudah dikuasai nafsu, amarah, dan kegelapan batin. Hidup terasa berat, hati terasa hampa, dan doa pun tak lagi sampai. Maka setiap laku, dari sembah raga hingga sembah rasa, sejatinya adalah cara untuk menjaga agar pancar tetap menyala. Dengan menjaga hubungan dengan sedulur papat, engkau menjaga keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan ruh. Dengan menyapa pancar, engkau mengingat jati dirimu sendiri. Dengan mengenal asalmu, engkau tidak akan tersesat dalam tujuan. Sebab hidup bukan tentang sejauh apa engkau berjalan, tapi seberapa dalam engkau mengenal dari mana engkau datang. Di akhir perjalanan, semua yang kita kejar akan gugur. Harta, jabatan, nama, dan pujian. Yang tersisa hanyalah cahaya di dalam dada, yang akan menjadi penuntun ketika engkau melangkah menuju alam yang tak lagi mengenal waktu. Inilah pesan para leluhur yang sering kita lupakan. Jangan sibuk mencari Tuhan di luar, sebab Ia sudah lama bersemayam di dalam dirimu. Jangan mencari cahaya di langit, sebab bintangnya ada di hatimu sendiri. Bila engkau telah mengenal pancar, maka sedulur papat akan tunduk padamu, dan seluruh hidupmu akan berjalan dalam irama yang lembut, seirama dengan napas semesta. Itulah rahasia keheningan yang diajarkan para leluhur. Mengenal asal untuk mengenal tujuan. Mengenal diri untuk mengenal Tuhan. Dan disitulah, perjalanan manusia menuju kesempurnaan sejati dimulai. Di antara riuhnya dunia, di tengah hiruk-pikuk pikiran dan keinginan, ada satu ruang sunyi yang selalu menunggu untuk disinggahi. Ruang itu bukan di gunung, bukan di gua, dan bukan pula di tempat ibadah yang megah. Ia berada di dalam dirimu sendiri. Di sanalah pancar berdiam. Di sanalah pusat kesadaran sejati bersinar. Tenang namun penuh daya. Setiap kali engkau merasa hilang, itu karena engkau menjauh dari pusatmu sendiri. Setiap kali hidup terasa berat, itu karena engkau sedang berjalan tanpa arah dari cahaya batinmu. Pancar bukanlah sesuatu yang bisa dicari dengan mata, melainkan sesuatu yang harus diingat kembali dengan hati. Ia selalu ada, tapi tertutup oleh kabut pikiran, oleh tumpukan emosi, oleh keinginan yang terus berputar tanpa ujung. Leluhur kita telah mengajarkan cara untuk kembali ke pancar, melalui hening, sadar, dan rasa. Pertama, hening. Hening bukan berarti diam tanpa suara, tetapi diam dari gemuruh pikiran. Duduklah dengan tenang. Rasakan napas keluar dan masuk seperti gelombang laut yang lembut. Jangan lawan pikiranmu, tapi biarkan ia lewat seperti awan di langit. Di sela keheningan itu, perlahan engkau akan mulai mendengar sesuatu. Bukan suara dari luar, melainkan getaran halus dari dalam dada. Itu adalah bisikan dari pancar, yang selama ini menunggu untuk didengar. Kedua, sadar. Sadarlah pada setiap gerak hidupmu. Saat berjalan, sadar bahwa kaki ini melangkah. Saat berbicara, sadar bahwa lidah ini mengucap. Saat merasa marah,
Sadar bahwa itu hanyalah gelombang emosi, bukan dirimu. Kesadaran ini adalah jembatan menuju pancar. Karena hanya dengan sadar, engkau bisa memisahkan antara aku yang sejati dan aku yang palsu. Aku yang sejati adalah pancar. Diam, jernih, tak tersentuh oleh pujian maupun celah. Aku yang palsu adalah topeng dunia, yang mudah tersinggung, mudah bangga, dan mudah kecewa. Ketiga, rasa. Rasa adalah bahasa dari sedulur papat, sekaligus pintu masuk menuju pancar. Rasa sejati bukan perasaan sentimental, tetapi kepekaan yang muncul ketika batinmu hening dan sadar. Saat engkau menyadari getaran rasa itu, engkau sedang menjejakkan kaki di ambang gerbang kesadaran yang lebih tinggi. Di titik itu, segala sesuatu menjadi jernih. Tidak ada lagi aku dan kamu. Tidak ada lagi baik dan buruk. Yang ada hanyalah keberadaan itu sendiri. Satu napas yang sama antara manusia, alam, dan Tuhan. Leluhur menggambarkan keadaan ini sebagai manunggaling kaula Gusti, penyatuan antara hamba dan Sang Sumber. Tapi ingat, penyatuan ini bukan berarti manusia menjadi Tuhan, melainkan menyadari bahwa Tuhan telah lama menyatu di dalam dirinya. Bila pancar telah terjaga, maka sedulur papat akan berputar mengelilinginya dalam harmoni. Pikiran menjadi jernih, hati menjadi lembut, tindakan menjadi bijak. Engkau tidak lagi bereaksi secara spontan terhadap hidup, tetapi meresponsnya dengan kesadaran penuh. Semua penderitaan hidup berasal dari satu hal: lupa akan pancar. Lupa bahwa di dalam diri ini ada cahaya yang tak pernah padam. Lupa bahwa setiap kejadian adalah panggilan untuk kembali pulang. Maka jalan spiritual sejati bukanlah menambah sesuatu, tetapi mengurangi, mengupas lapisan demi lapisan hingga tersisa dirimu yang sejati, murni, sederhana, dan penuh cahaya. Leluhur tidak mengajarkan manusia untuk mencari surga di luar, tapi untuk menyalakan surga di dalam dada. Karena bila batinmu damai, seluruh dunia pun menjadi surga bagimu. Bulan sabit pusat kesadaran itu tidak jauh. Ia ada di tempat engkau berdiam sekarang. Di balik setiap tarikan napas, di antara detak jantung, di dalam rasa yang halus saat engkau menyebut nama Tuhan. Maka berhentilah sejenak dari perjalanan keluar. Duduklah, pejamkan mata, dan biarkan dunia diam di luar sana. Rasakan titik di tengah dadamu. Di sanalah pancar menunggumu untuk pulang. Bila engkau telah menyentuh titik itu, maka tak ada lagi yang perlu kau cari. Karena di sanalah semua pertanyaan menemukan jawabannya. Di sanalah engkau menyadari, aku bukan tubuh ini. Aku bukan pikiran ini. Aku adalah kesadaran itu sendiri. Percikan cahaya ilahi yang tak pernah padam. Dan itulah jalan kembali ke pancar. Jalan sunyi, namun penuh makna. Jalan yang tidak membawa keluar, tapi mengantar pulang. Kembali pada pusat diri. Kembali pada Tuhan yang bersemayam dalam keheninganmu sendiri. Dalam setiap perjalanan batin, ada satu momen yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Momen ketika batas antara aku dan dia perlahan lenyap. Ketika hati tidak lagi berdoa, karena doa itu sendiri menjadi napas kehidupan. Itulah yang disebut para leluhur sebagai manunggaling kaula Gusti, penyatuan antara hamba dan Sang Pencipta. Bukan penyatuan dalam bentuk fisik, tapi dalam rasa dan kesadaran yang begitu halus, di mana manusia sadar bahwa dirinya hanyalah pantulan dari cahaya Tuhan. Dalam ajaran Jawa, Gusti bukanlah sosok yang jauh di langit tinggi. Ia hadir dalam setiap hembusan napas, dalam setiap gerak daun, dalam setiap denyut nadi yang berdetak di dada. Ketika engkau menyadari hal itu, engkau tidak lagi memisahkan antara yang duniawi dan yang ilahi. Karena segalanya menjadi satu. Satu irama, satu getaran, satu kehidupan.
Para wali dan leluhur memahami bahwa jalan menuju penyatuan ini bukanlah jalan luar, melainkan jalan ke dalam. Jalan menuju pancar, tempat sedulur papat berputar dalam keselarasan sempurna. Saat pancar menyala, engkau akan merasakan perubahan halus di dalam diri. Hati menjadi lembut, pikiran menjadi jernih, dan tubuhmu menjadi wadah dari sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri. Tidak ada lagi rasa takut, karena engkau tahu bahwa setiap langkahmu adalah bagian dari kehendaknya. Tidak ada lagi rasa kesepian, karena engkau menyadari bahwa engkau tak pernah sendirian. Sedulurmu selalu menemani, dan Tuhan bersemayam di dalam hatimu. Dalam keadaan itu, segala sesuatu menjadi suci. Air yang mengalir di sungai menjadi zikir. Angin yang berhembus menjadi doa. Cahaya matahari menjadi kasih. Bahkan kesedihan pun berubah menjadi pengingat. Dan penderitaan menjadi guru yang lembut. Inilah keadaan ketika jiwa telah menyatu dengan sumbernya. Engkau tidak lagi berdoa untuk meminta, tetapi untuk menyerahkan. Tidak lagi berbicara dengan Tuhan dari luar, tetapi mendengarnya berbicara dari dalam. Saat itulah makna sejati dari kalimat, Ingsun iki sopo. Siapakah aku ini? Akhirnya terjawab bukan dengan logika, tetapi dengan rasa yang menyala di kedalaman jiwa. Engkau menyadari, aku adalah bagian darinya, dan ia adalah bagian dari diriku. Bukan karena engkau menjadi Tuhan, tapi karena Tuhan tidak pernah meninggalkanmu sejak awal. Leluhur menggambarkan penyatuan ini seperti embun yang jatuh ke laut. Embun tetap air, laut pun air. Tapi ketika keduanya bersatu, tidak ada lagi yang bisa membedakan mana embun dan mana laut. Begitulah jiwa manusia ketika kembali ke asalnya. Ia tidak lenyap, tapi larut dalam kesadaran yang luas, kesadaran ilahi yang tak berbatas. Dalam keadaan itu, engkau tidak lagi melihat Tuhan sebagai sosok yang menakutkan, tetapi sebagai kasih yang menyelubungi segala sesuatu. Engkau tidak lagi menilai hidup dari suka atau duka, tapi dari makna di balik setiap peristiwa. Semua yang terjadi bukan lagi ujian, melainkan pesan cinta dari semesta. Ketika seseorang telah mencapai manunggal, ia tidak berubah menjadi makhluk yang luar biasa. Justru ia menjadi sangat sederhana. Ia berbicara sedikit, tetapi setiap ucapannya mengandung cahaya. Ia berjalan perlahan, tetapi setiap langkahnya meninggalkan kedamaian. Ia tidak lagi mencari pengakuan, karena ia telah menemukan rumah sejati di dalam dirinya. Itulah tanda orang yang telah mengenal sedulur papat dan pancar. Ia tidak lagi diperbudak dunia, karena ia hidup dari pusat kesadarannya. Ia tidak lagi dikuasai oleh amarah, karena ia telah berdamai dengan dirinya sendiri. Manunggaling Kawula Gusti bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari kehidupan sejati. Karena setelah menyatu dengan Tuhan, engkau akan melihat semua makhluk sebagai bagian darinya. Engkau tidak lagi menyakiti, karena menyakiti makhluk berarti melukai Tuhan yang ada di dalamnya. Engkau tidak lagi sombong, karena engkau tahu bahwa semua keindahan berasal dari Dia. Dan pada akhirnya, engkau akan berjalan di dunia dengan langkah ringan, membawa kedamaian dimanapun engkau berada. Itulah rahasia dari perjalanan jiwa manusia, dari lahirnya sedulur papat, menuju kesadaran pancar, dan berakhir dalam penyatuan suci dengan Gusti. Sangkan paraning dumadi, dari Tuhan engkau datang, kepada Tuhan engkau kembali. Itulah jalan pulang yang dijaga oleh 4 saudara gaibmu. Jalan yang menuntunmu kembali ke asal cahaya, ke kedamaian yang abadi, ke dalam pelukan Sang Gusti yang tak bertepi. Dan kini, setelah perjalanan panjang dari awal kelahiran hingga penyatuan, engkau mulai memahami bahwa semua ini bukan sekadar kisah mistik, melainkan cermin dari perjalanan jiwamu sendiri. Sejak engkau lahir, sedulur papat telah menemanimu tanpa henti. Mereka ada dalam napasmu, dalam rasa, dalam setiap langkah yang kau ambil.
Mereka menyaksikanmu menangis untuk pertama kalinya. Melihatmu tumbuh, jatuh, tersesat. Dan kemudian perlahan-lahan mulai mengenali arah pulang. Tapi seringkali, manusia lupa. Kita terlalu sibuk mengejar dunia. Terlalu sibuk mencari makna di luar diri. Padahal yang kita cari sejak awal selalu berdiam di dalam dada sendiri. Leluhur telah menitipkan ajaran ini bukan untuk ditakuti, tapi untuk diingat. Karena hidup ini hanyalah perjalanan singkat. Dan tubuh hanyalah kendaraan sementara. Jiwa adalah pengembara. Dan sedulur papat adalah sahabat sejati yang menuntun kita agar tidak tersesat di jalan yang gelap. Ketika engkau tersenyum tanpa alasan. Ketika hatimu tiba-tiba terasa damai di tengah kesulitan. Di sanalah sedulurmu berbisik lembut. Kita selalu bersamamu. Jangan takut. Namun bila engkau terperosok dalam amarah dan kesedihan, mereka pun menangis dalam diam. Menunggu saatnya engkau kembali mengingat. Karena sejatinya, yang membuat manusia menderita bukanlah takdir, melainkan lupa akan asalnya. Lupa bahwa hidup ini bukanlah tentang memiliki, tetapi tentang menyadari. Leluhur selalu berkata, "Wong urip iku mung mampir ngombe." Hidup hanyalah persinggahan sementara untuk minum, sebelum kembali melanjutkan perjalanan yang lebih jauh. Maka nikmatilah air kehidupan ini dengan penuh kesadaran. Hirup setiap napas dengan rasa syukur. Pandanglah setiap orang sebagai cermin dari dirimu sendiri. Sebab ketika engkau melihat Tuhan di wajah orang lain, itulah tanda bahwa pancer di dalam dirimu telah terbangun. Jangan tunggu waktu tua untuk memahami. Jangan tunggu kehilangan untuk menyadari. Karena cahaya itu sudah menunggu untuk kau sadari sekarang juga. Tutup matamu sejenak. Dengarkan napasmu sendiri. Itu bukan sekadar udara yang keluar masuk. Itu adalah zikir yang tidak pernah berhenti. Zikir dari tubuhmu kepada penciptanya. Dalam setiap tarikan napas, engkau berkata, "Hu, Dia." Dalam setiap hembusan, engkau berkata, "Allah, Sang Sumber." Maka sejatinya, engkau telah berzikir sejak pertama kali hidup. Bahkan sebelum engkau tahu arti dari kata doa. Saat kesadaran ini tumbuh, dunia tidak lagi terasa menakutkan. Engkau akan berjalan dengan tenang di tengah badai. Tersenyum di tengah kekacauan. Karena engkau tahu bahwa segalanya adalah bagian darinya. Dan ketika saatnya tiba, ketika napas terakhir itu datang, engkau tidak lagi takut. Karena engkau tahu bahwa engkau tidak benar-benar pergi. Engkau hanya pulang. Kembali ke asal. Kembali ke cahaya yang menyalakan kehidupan. Dalam perjalanan pulang itu, sedulur papat akan mengantarmu. Seperti 4 sahabat yang menuntun jiwa menuju gerbang ilahi. Mereka akan berkata lembut, "Tugasmu telah selesai. Kini saatnya kembali kepada Sang Gusti." Dan di hadapan cahaya itu, semua pertanyaan, semua rasa sakit, semua kebingungan, perlahan lenyap seperti kabut di pagi hari. Yang tersisa hanyalah rasa damai, damai yang tidak berasal dari dunia, tapi dari kesadaran bahwa engkau telah menyatu kembali dengan sumbermu. Sangkan paraning dumadi, dari tanah engkau lahir, dengan cahaya engkau hidup, dan kepada cahaya engkau akan kembali. Itulah lingkaran suci kehidupan. Perjalanan jiwa dari kegelapan menuju cahaya. Dari keterpisahan menuju kesatuan. Kini, bila engkau memahami ini, maka tidak ada lagi yang perlu ditakuti. Dunia hanyalah tempat belajar. Dan hidup hanyalah cara Tuhan untuk mengenalkan dirinya kepadamu. Jaga hatimu tetap jernih. Jaga sedulurmu tetap harmoni. Dan jaga pancer emu tetap menyala. Karena selama cahaya itu hidup di dalam dirimu, engkau tidak akan pernah benar-benar tersesat. Pada akhirnya, hanya mereka yang mampu menenangkan batinnya, yang dapat mendengar suara halus dari keabadian. Dan suara itu berkata lembut, "Engkau tidak sendirian, aku selalu bersamamu."